Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kawan sekalian, kembali kita mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kali ini kembali satu hadis saya ingin membacakan kepada kita sekalian. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan menurut Syekh Ahmad Syakir hadis ini sanadnya sahih. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid, dan kata beliau baik marfu' maupun mauquf, rijal dari hadis ini adalah rijalu as-sahih. Jadi insyaallah hadis ini makbul untuk dijadikan sebagai landasan. Dari seorang sahabi bernama Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta ya'khudhallahu syariqatahu min ahlil ardi fayabqa fiha ujajatun la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Artinya, kata Rasul, la taqumus sa'ah, hari kiamat itu tidak akan terjadi, tidak akan tegak, hatta ya'khudallahu syariqatahu min ahlil ardi, sampai Allah ambil, Allah panggil syariqah. Para ulama katakan artinya adalah orang-orang baik, para ulama, para duat, para muslihun, orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang baik-baik, atau memang mereka orang-orang yang senantiasa di dalam hidupnya mengisi dengan upaya memperbaiki baik diri maupun umatnya. Jadi bisa jadi mereka adalah para ulama, solihun, muslihun, para da'i, muslihun, al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar, orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau termasuk para sultan, para penguasa yang mereka benar-benar berusaha untuk menegakkan keadilan ataupun menegakkan tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila mereka itu sudah Allah panggili satu-satu min ahlil ardi, dari penghuni bumi ini, fayabqa, maka yang akan tersisa adalah ujajah. Ujajah maknanya adalah, kata para ulama, tinggal asrar, tinggal orang-orang jahat, tinggal orang-orang juhala, mughaffalun, orang-orang bodoh, orang-orang yang terlalaikan, orang-orang yang aradhil, yang kurang bermartabat dari sisi tentunya mereka adalah karena tidak beriltizam, tidak berpegang teguh dengan pedoman yang harusnya mereka yakini dan mereka jadikan tuntunan dalam hidupnya. Mereka sudah banyak melakukan kefasikan, kekufuran, kemaksiatan. Yang banyak yang tersisa di alam semesta itu besok adalah seperti itu. Sampai kata Rasul, ciri daripada mereka ujajah itu adalah la ya'rifuna ma'rufan. Mereka sampai-sampai tidak tahu ini ma'ruf atau bukan, ini kebaikan atau bukan, ini halal atau haram, ini maksiat atau taat. Tidak paham lagi, sudah tidak lagi tahu tentang hal itu. Wala yunkiruna mungkaran, bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara mengingkari kemungkaran, bahkan tidak tahu apa itu kemungkaran. Artinya adalah dari sisi kacamata amar ma'ruf dan nahi mungkar,
Jangankan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, wong merekanya sendiri tidak mengerti apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita belum ada pada masa itu saat ini. Tetapi yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini adalah bahwa zaman ini semakin dekat dengan hari kiamat, semakin menuju ke arah ini. Karena itu banyak sebetulnya hadis ini memberikan faidah dan pelajaran pada kita. Antara lain adalah bahwa hadis ini sesungguhnya merupakan ciri tanda dekatnya hari kiamat. Dekat kiamat itu tidak lagi jauh. Kalau zaman Rasulullah SAW saja adalah membandingkan antara kebangkitan Rasul dengan hari kiamat, dibandingkan seperti telunjuk dan jari tengah, berarti sudah dekat, apalagi zaman kita sekarang. Jadi zaman ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Semakin banyak orang yang jahatnya, semakin banyak orang yang fasiknya, semakin sedikit orang yang solehnya, semakin sedikit orang yang alimnya, semakin sedikit orang yang melakukan perbaikan dalam umat ini. Jika dunia ini sudah semakin seperti itu, maka hari kiamat berarti sudah semakin dekat. Yang harus kita garis bawahi adalah, marilah kita di zaman-zaman seperti ini hidupkan, gairahkan, mengetahui mana yang ma'ruf, lalu galakan ma'ruf itu dalam diri maupun orang lain. Mumpung masih ada waktu, karena kita masih bisa sebetulnya melakukan seperti itu. Segeralah ketahui mana itu mungkar, lalu kita tinggalkan, lalu kita ingatkan pula orang lain, jangan melakukan kemungkaran. Karena semakin banyak orang yang mungkar, berarti kita semakin dekat dengan hari kiamat. Jamaah sekalian, ini adalah kaitannya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti kalau kita sudah dingin dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berarti kita sudah rela berada di zaman-zaman akhir, semakin terjadinya hari kiamat. Tapi kalau kita masih bergairah, maka berarti masih ada harapan. Maka dari itu, ini yang disebut dengan mumpung. Mumpung masih ada waktu, hari kiamat masih ada jarak dengan kita, maka marilah kita belajar untuk mengetahui yang ma'ruf. Maka marilah kita menggalakkan supaya apa saja yang ma'ruf jangan kikir, segera sebarkan, dorong dan support, dan bahkan kita termasuk orang yang mendukungnya. Dan sebaliknya tentang masalah kemungkaran. Mumpung belum terjadi dekat gejala dengan hari kiamat, apa saja yang mungkar kita harus ketahui, lalu kita harus berpartisipasi aktif untuk bagaimana mencegah kemungkaran itu, karena sesungguhnya itu adalah bagian daripada ciri kesolehan kita, dan sesungguhnya bagian daripada bahwa zaman ini belum begitu rusak. Semakin kita tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan bahwa kita semakin rela zaman ini semakin rusak. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semakin mengetahui dan semakin bergairah untuk mengetahui apa itu ma'ruf, apa itu mungkar, dan terlibat di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga kita adalah termasuk orang yang bukan orang yang jahat di zaman itu, atau minimal mendiamkan, membiarkan, tidak peduli dengan kemungkaran dan kejahatan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.